تذكر جيران به سلامي ماذا استدام أن جرى من مغلب بدم أم هبت ريح من تلقائك بمكن وأومض السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah, seri 12 hadis tentang sholat. Kita sudah membahas as-sholatu mi'rajul mu'min. Yang kedua, as-sholatu nurul mu'min. Yang ketiga, as-sholatu miftahul jannah. Dan yang keempat, yang sering juga disampaikan dalam beberapa riwayat yang berbeda, yaitu dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qurratu aini fis shalah. Kebahagiaan qurrata ain sering disebut cahaya mata. Misalnya merujuk kepada doa orang tua untuk anak-anaknya agar anak-anaknya dijadikan qurrata ayun. Nah, itu dari kata qurrata ain. Kalau jamaknya ayun. Jadi yang membuat mata kita berbinar karena cinta. Melihat anak-anak membahagiakan kita misalnya. Itu disebut dengan qurratu ain. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha, qurrata ainnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat mata baginda Nabi berbinar karena cinta, karena bahagia, karena sukacita. Nah, dalam hadis ini diriwayatkan dalam Nahjul Fashohah halaman 283 tergantung cetakan, tapi pada hadis nomor 1343. Dan juga dalam Al-Bihar juz 82 halaman 193. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qurrata aini fis shalah. Binar cahaya mataku itu ada pada salat. Saudara rahimakumullah, perintah salat itu ada dua dalam Al-Qur'an. Yang pertama, yang dimaksud ada dua ini bentuk kalimat perintahnya. Yang pertama menggunakan kata aqimu, merujuk kepada kalian semua. Dirikanlah sholat kalian semua. Tapi perintah waktu selalu ditujukan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqimis sholata, dirikanlah sholat. Dalam terjemahan Indonesia keunikan ini hilang. Jadi baik aqimus sholah maupun aqimis sholata diterjemahkan menjadi dirikanlah sholat. Padahal ada kekhususan di situ bahwa awal waktu dalam sholat itu selalu dikhususkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi tidak akan pernah terdahului dalam satu amal kebaikan. Baginda Nabi tidak akan pernah terdahului dalam amalan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Benar sekali bahwa sholat awal waktu itu sangat dianjurkan, karena banyak sekali riwayat yang menyebutkan, misalnya ada seorang ulama sufi, Alama Bahjah, orang bertanya, saya punya masalah keluarga, amalan apa yang harus saya lakukan? Sholat awal waktu. Saya punya utang piutang, amalan apa yang harus saya lakukan? Sholat awal waktu. Saya punya masalah dalam pekerjaan, apa yang harus saya lakukan? Sholat awal waktu. Apa hubungannya? Hubungannya karena ketika kita melaksanakan sholat dekat dengan awal waktunya, sebetulnya itu juga ukuran kedekatan kita dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatan cinta kita dengan baginda Nabi. Awal waktu bukan hanya mengejar pahala saja, tapi sebetulnya sebuah ungkap cinta kita pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Nabi sampaikan, qurrata aini as-shalah, binar cahaya mataku itu adalah as-shalah, demikian pula akan membahagiakan baginda Nabi orang-orang yang menjaga sholatnya, orang-orang yang mengamalkan sholat pada awal waktunya. Dan apalagi jalan keluar dari permasalahan karir kita, kerjaan kita, keluarga kita, permasalahan kehidupan kita, kalau baginda Nabi SAW bahagia pada kita. Itulah jalan keluar dari setiap permasalahan. Ketika kita menjadikan, sebagaimana baginda Nabi sampaikan, qurrata aini as-shalah. Salat itu menjadi binar
mata yang membahagiakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kebahagiaan baginda Nabi akan mengalirkan begitu banyak keberkahan dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Nah, dalam pertempuran antara insan malakuti dengan insan nafsani, kadang-kadang insan malakuti itu lemah dan kalah menghadapi hawa nafsunya. Tapi kalau orang itu bertaubat, jadi ketika dia berbuat dosa, kalah itu lemah kekuatan malakutinya, dan malah yang perkasa adalah kekuatan batiniyahnya. Tapi begitu dia bertaubat, Allah berkata, yursilis samaa'a alaikum midrara. Allah berikan anugerah dari langit kepada kamu secara berlimpah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kekuatan kamu itu. Untuk menaklukkan hawa nafsu kamu itu, Allah tambah. Wala tatawallau mujrimin. Ini artinya ada dua. Janganlah kamu mengambil pemimpin kepada orang-orang yang durhaka, atau janganlah kamu berpaling dari Tuhan dalam keadaan berdosa. Dalam ayat berikutnya, dan ini untuk menjelaskan bahwa seperti kata hamba ini rahimahullah, kalau orang berdosa, Allah berikan kepadanya kehidupan yang berat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu na'isatan dhanka. A'rada an dzikri itu berbuat dosa. Dia sudah berpaling dari peringatan aku, kata Tuhan. Maka baginya kehidupannya itu sangat berat. Kehidupannya sempit, sumpah karena dosa-dosa. Dan saya tidak usah menjelaskan bahwa sumpahnya itu tidak bergantung kepada rezeki, ya. Tidak bergantung kepada kekayaan. Dan hari kemarin saya menemukan betapa banyaknya orang-orang yang sumpah di tengah-tengah gelimangan uang dan kemewahan, yang tidak bisa tidur, yang menderita. Tapi kalau dia bertaubat, Allah berikan anugerah dari langit, memperkuat insan malakutinya, kekuatannya untuk melawan hawa nafsunya menjadi bertambah. Dan bukan itu saja, Allah tambah lagi anugerah itu ialah yumati'kum mata'an hasanah. Allah berikan kepada kamu kehidupan yang menyenangkan. Mata itu artinya kesenangan. Tapi ada kesenangan yang kata Al-Quran, kesenangan yang menipu. Mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu adalah mata'ul ghurur. Itu kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menjebak kita, tapi mencelakakan kita. Tapi orang yang bertaubat akan Allah berikan kesenangan mata'an hasanah. Kesenangan yang bagus. Bukan mata'ul ghurur, tapi mata'an hasanah. Selain hidupnya berat, orang yang berdosa kemudian tidak bertaubat, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan himpun dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nanti Al-Quran mengabarkannya dengan sangat bagus pada hari kiamat. Orang-orang yang berdosa itu berbicara dengan Tuhannya pada hari kiamat. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melek, padahal aku dulu melihat. Tawakkulullah. Lalu Allah berkata, kawalik atat sa'awatina fanasifaha
wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah sudah datang kepada kamu ayat-ayat kami, lalu kamu lupakan ayat-ayat itu, dan pada hari ini pun kamu menjadi orang yang terlupakan. Itu terjadi kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sempat bertaubat. Ketika maut menjemputnya, dia tidak sempat bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, tadi sudah disebutkan, sejumlah anugerah Allah akan diberikan kepadanya, kecintaannya, keridhoannya, anugerah-anugerah langit yang memperkuat insan malakutinya. Ada satu kalimat yang sering diulang-ulang oleh Alamah Toba-Tobai dalam tafsir Mizan. Kadang-kadang kalau Alamah Toba-Tobai memberikan muhadarah kuliah, beliau sebut juga kalimat itu. Kalimat pendek, yakni taubatul abdi mahfufatun bi taubataini minallah. Kalau seorang hamba bertaubat satu kali, Allah bertaubat kepadanya 2 kali. Sambil mengingat lagi, taubat di sini bukan minta ampunan. Taubat di sini artinya kembali. Jadi kalau seorang hamba kembali kepada Allah 1 kali, Allah kembali kepadanya 2 kali. Taubat Allah itu 2 kali kepada hambanya. Taubat yang pertama ialah ketika Allah memberikan kekuatan kepadanya, kesabaran kepadanya untuk kembali kepada Allah. Allah lah itu yang sebetulnya menarik dia supaya kembali kepadanya itu dengan anugerahnya. Orang bisa bertaubat adalah orang yang didorong Allah untuk bertaubat. Itu taubat Allah yang pertama. Dan taubat yang kedua dari Allah ialah ketika Allah menerima taubat para pendosa itu.